Saudara, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Ya. HP tolong di mode pesawat, saudara, supaya tidak mengganggu saudara dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar musuh yang harus dikalahkan. Musuh yang harus dikalahkan. Di dalam kehidupan kita ini ada musuh-musuh yang harus kita kalahkan. Ya. Harus, saudara, bukan boleh tidak, boleh iya, tetapi harus kita kalahkan. Kita akan melihat, saya tulis ada 4 musuh yang harus dikalahkan. Nah, yang pertama, yang paling atau musuh yang paling membahagiakan adalah diri kita sendiri. Ya. Musuh yang paling membahayakan itu diri kita sendiri atau diriku sendiri. Kita akan lihat, saudara, Roma pasal 7 ayatnya 21 sampai ayat yang ke-24. Roma 7 ayat 21 sampai 24. Silakan. Roma 7 ayat 21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, saudara, Paulus, Rasul Paulus, saudara, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia merasakan ada pergolakan di dalam kehidupannya. Firman Allah katakan, di dalam hidupku ini ada hukum. Kalau aku menghendaki berbuat apa yang baik, dikatakan yang jahat itu ada padaku. Secara batiniah, kita, saudara semua, suka akan hukum Allah. Mau melakukan kehendak Allah. Betul enggak? Kita ini secara batin mau. Aku mau hidup benar, aku mau hidup suci, aku mau hidup tidak bersalah, kan gitu ya? Ya, saudara, kalau enggak ya enggak tahu ya. Umumnya gitu, kalau orang Kristen yang benar pasti begitu. Secara batinnya aku suka hukum Allah, tetapi kuasa dosa mengikat saya sehingga kita ini menjadi budak dosa. Kita akan dengar pembacaan dari versi yang lain. Silakan Marlin, ayat 23 itu ya, saudara ikuti ayat 23 itu. Versi yang lain. Roma 7 ayat 23, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja dalam dirinya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam hati saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu mengikat saya supaya saya menjadi budak dosa. Nah, saudara, jadi seringkali Paulus sendiri berkata, aku pengen melakukan apa yang benar, tapi yang jahat ada padaku. Apa yang aku tidak suka itu yang aku perbuat. Ya, saudara, jadi kita harus menyadari musuh terbesar yang paling bahaya itu justru
diri kita sendiri. Ya, saudara, di dalam hidup kita ini, masing-masing kita ada manusia yang dikatakan manusia lama. Ada monster di dalam hidup kita ini. Monster, saudara, dalam diri kita ini yang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Seringkali, saudara, batin kita ingin melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi tubuh kita ini mau mengikuti kata hati kita sendiri. Saudara pernah rasakan gitu enggak? Pasti semua orang pernah, ya. Coba kita lihat, saudara, Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Buka Markus ya supaya dekat carinya. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, roh mau, roh kita mau, nurani kita mau, tetapi tubuh nggak mau. Ya, saya kasih contoh. Misalnya kita puasa. Aku mau belajar puasa. Dalam hati kita, nurani kita, roh kita mendorong kita belajar puasa. Ketika kita menjalani puasa, apa yang menggagalkan saudara seringkali? Lapar itu apa? Tubuh kan? Aduh, enggak kuat ternyata puasa, dah makan aja dah. Rohnya mau, saudara. Tubuhnya enggak mau. Dan kita seringkali mengikuti apa yang tubuh mau. Kan gitu, saudara. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara berdoa, mungkin saudara mendengar firman, saudara katakan gini, ayolah, dunia ini akan berakhir. Saudara percaya enggak dunia ini akan berakhir? Ya, dunia tidak semakin baik. Saudara lihat, dunia tidak semakin baik. Bahkan orang sudah banyak berkata, bukan orang Kristen juga berkata, tahun 2023 resesi. Ya kan? Tahu nggak kita bahwa itu tanda-tanda? Kita sudah baca di Alkitab, itu memang tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Lah, ketika kita dengar firman gitu, kita berkata, Tuhan aku mau. Aku enggak mau masuk neraka, aku mau masuk surga, aku mau sungguh-sungguh waktu dengar firman. Keluar dari pintu gereja, sampai di rumah, habis. Wow, kalau resesi berarti harus semakin getu cari duit, betul nggak? Halo, bukan cari Tuhan, cari duit. Bukan nggak boleh cari duit, tapi cari Tuhannya di cancel. Cari duit yang penting, nabung yang banyak, beli emas mungkin gitu yang banyak, emas batangan yang banyak, siap-siap kalau resesi. Apalagi sudah di YouTube itu ya, beli emas katanya gitu ya, beli emas gampang dijual. Kalau resesi, toko emas juga nama beli. Halo, benar gak? Dia punya jualan tidak terlalu laku, dia juga tidak punya uang. Saudara, ini loh yang dikatakan diri kita sendiri. Saudara mau rajin, mungkin saudara, oh ya tiap akhir tahun depan aku mau rajin ke gereja, aku mau banyak belajar firman. Setelah dijalani rajin nggak? Ada banyak yang malah nggak rajin, saya heran toh. Kan heran, sudah tahu dunia ini akan berakhir, sudah tahu apapun yang saudara kumpulkan di bumi akan lenyap. Saudara, kita tahu itu sudah. Tapi faktanya kita lebih ikuti kata hati kita, tubuh kita ini. Wah, saudara, aku belum punya ini, aku belum punya ini. Saudara, ayo kita belajar. Ya. Jangan terus, karena apa? Tubuh kita ini bisa membawa kita ke neraka. Saya kepengen nyiapin itu tentang tubuh, jiwa, dan roh. Tapi itu rasanya mau nyiapkannya sulit, saudara. Ya, saudara, jadi ayo tubuh saudara yang seringkali membuat saudara lemah. Saudara mau ke gereja, males. Yang males apanya? Tubuhnya. Enggak usah.
adem-adem enak turu gitu ya saudara. Tarik selimut lagi, mau doa. Masih dingin saudara. Padahal bekernya sudah setel kan, hati sudah mau nih. Bangun pagi besok beker di setel. Bekernya bunyi, kita matiin, kita tidur lagi. Itu siapa yang matiin? Tubuh kita. Jadi musuh terbesar yang paling bahaya itu tubuh saudara dan saya sendiri. Itu yang harus saudara kuasai. Kalau enggak, kita akan terseret ke neraka gara-gara tubuh yang fana ini, saudara ya. Nah, yang kedua, kuasa kegelapan. Musuh kita kuasa kegelapan. Kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, yang ngantuk ya tubuh. Ayo, siapa? Dengar firman ngantuk, saudara. Tubuhmu lawan ya, jangan dibiarin. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sadar katanya. Sadar. Ingat ya gitu. Kamu itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, saudara. Siapa yang harus berjaga? Kita. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa dikatakan. Yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Iblis tidak pernah cuti. Jangan merasa ketika saudara menang dengan dalam satu persoalan pasti menang terhadap yang lain. Belum tentu. Iblis itu tetap cari celah, saudara. Ya, cari celah untuk dia bisa menyerang. Dikatakan mencari orang yang dapat ditelan. Orang yang apa? Yang tidak sadar, yang tidak berjaga-jaga yang bisa ditelan. Saudara, ayo kita melihat ya. Ayat yang lain ya. Efesus 6 ayat 11. Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, kenakanlah selengkap senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat. Bisa nolak. Dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai nanti akhir zaman, iblis itu bekerja sebetulnya hanya dengan satu cara ini. Tipuan. Tipu daya. Hanya ini sebetulnya. Menipu kita. Hawa ditipu kan? Kalau kamu makan buah itu, oh enggak apa-apa. Justru kamu jadi seperti Allah. Kan ditipu. Saudara. Tipuan, oh enggak apa-apa, enggak ke gereja, minggu depan masih ada kebaktian. Kan gitu, halo? Seringkali gitu kan? Kan sekarang ini repot. Ya. Itu loh sebetulnya repot itu bisa kita atur. Ayo, saudara yang repot lah, mau jadi ibu rumah tangga, mau saudara punya toko, mau apapun, jadi dokter, apapun profesi saudara. Memang ada saat-saat urgent ya, nggak bisa nggak. Misalnya barang saudara datang, nggak bisa diserahkan kuli, nggak bisa, nah itu. Tapi kan nggak tiap minggu barang datang toh. Itu pun bisa diatur, saudara. Itu pun bisa diatur. Saya pernah punya jemaat di Ponorogo, saudara. Dia distributor, Comfit, makanan ternak itu ya, makanan ayam. Tapi dia sudah bilang begini, kalau ngirim jangan minggu. Saya tidak akan bongkar. Saudara, saya tidak akan bongkar. Terserah lu mau pulang, pulang. Secara dagang dia butuh kan barang itu. Kalau namanya barang dikirim berarti di tokonya kan stoknya kosong ya. Truk besar, bukan truk engkel yang kecil, truk besar saudara, Fuso yang besar itu. Pernah satu kali tetap ngirim minggu saudara. Dia bilang, aku tidak akan bongkar, aku mau ke gereja. Sorry, minggu ini bagiku hari libur, hari keluarga. Pokok pulang gereja pun tidak mau bongkar dia. Pokok saya sudah bilang minggu tidak.
Pulang, silakan pulang. Nggak mungkin kan pulang. Yang nginep, ya terserah nginep, ya besok baru bongkar. Saudara, tapi seringkali kita kan nggak bisa gitu kan. Makanya saudara mesti bilang, sorry kalau minggu ini hari, tapi kita heran. Kalau itu untuk keperluan keluarga, bukan nggak boleh saudara. Keperluan keluarga kita bisa kalahkan loh kerjaan. Halo? Iya kan? Tapi kalau untuk ke gereja kita nggak bisa kalahkan kerjaan. Kan aneh saudara. Gara-gara masak nggak ke gereja. Loh kan bisa diatur. Amin. Ya bisa diatur kan. Kalau saudara sibuk pagi nggak bisa. Masak kemarin yang bisa diingeti enak. Lodeh lah, rawon kah, apakah. Gak mungkin mati kita ini. Cuma gara-gara masakan makanan kemarin. Oh enggak basi saudara. Tapi kan enggak. Buk masih buk katanya orang. Ya toh? Mau emok saudara. Mana? Ma emok ya. Emok malolo saudara. Ya. Kalau toh enggak selesai bisa juga ditinggal. Oh nanti pulang makan apa tante? Ya goreng ondok terus yang gampang. Enggak mungkin mati. Halo? Saya kalau minggu enggak ada yang dimakan juga. Benar, makanya kalau minggu-minggu saudara jangan minta makan sama saya. Tante punya apa? Enggak ada. Sejak anak Ria kecil itu saya bilang, bawa no makan anakmu di pastori, enggak ada masakan. Saudara. Ya. Itu kan semua bisa diatur. Betul ya? Saudara yang bos, saudara yang bisa atur kerjaan. Apapun toh profesi saudara. Ya. Ayo kita belajar saudara menolak tipuan iblis. Ya enggak apa-apa. Seringkali gitu loh, kan cuma sekali ini aja. Enggak mungkin cuma sekali. Nanti berkali-kali. Betul ya? Iya, berkali-kali. Saudara, kalau saya ini mau ke Surabaya atau ke Bali, saya selalu, biarpun saya ini enggak, jadi orang Jawa gak entos masak saudara. Tapi saya tanya anak-anak saya, mau dibawain apa sama mama? Kan namanya anak kadang-kadang kangen masakan ibu ya. Nah saudara, saya tanya. Kalau banyak pesenannya saudara. Saya itu masaknya bukan mau berangkat, biasanya minggu. Mau berangkat kadang-kadang habis kebaktian berangkat. Lah kalau saya masak minggu itu ya saya enggak kebaktian. Betul enggak? Enggak, saya cicil sambil goreng kentang, bikin dulu, bikin apanya dulu, nanti apalah. Saya bikin, saudara. Ayo, bukan cuma pendeta yang bilang enggak bisa. Oh ya pendeta harus dong, enggak boleh enggak kebaktian, masa ada pendeta enggak kebaktian. Jemaat juga enggak boleh. Halo? Setuju enggak? Iya, jangan bilang gitu. Iya, masa ono sih pendeta enggak kebaktian. Terus kalau jemaat boleh, enggak ada, di Alkitab enggak ada. Pendeta jangan tinggalkan gerejamu, enggak ada juga. Jangan tinggalkan kebaktian, enggak ada. Jangan kamu itu siapa? Kita semua. Enggak ada ditulis pendeta, saudara. Ayo jangan tertipu, amin. Yang sering kali kita tidak mampu tangkap, itu apa? Tipu muslihat iblis ini loh, kita yang seringkali tidak mampu tangkap. Kita anggap itu lumrah, wajar dong. Tapi sebetulnya itu tipuan iblis. Kita yang tidak ngerti. Kelicikan kuasa gelap itu apa saudara? Mengarahkan saudara untuk tidak ke arah Tuhan, tetapi ke arah mengikuti alurnya dia. Alurnya iblis. Makanya kita harus belajar, ikuti pimpinan roh supaya kita tidak tertipu. Kalau kita biasa ikuti apa yang Tuhan bilang, saudara tidak akan tertipu oleh setan. Setuju nggak? Ya, pasti saudara. Ya, jadi ayo kita belajar hidup di bawah pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menolak tipuan iblis. Ada teman datang, ayo jalan-jalan mana? Jember. Ya, ada pameran opo lah, misalnya gitu ya. Ya kebaktian minggu depan sih ada. Ini pamerannya cuma minggu ini, minggu depan udah nggak ada loh. Apalagi ini terakhir gitu. Wah, saudara, betul juga ya. Nah, siapapun bisa dipakai iblis. Halo, siapapun, saudara, siapapun. Ya, jadi saudara harus, makanya dikatakan kita ini mesti komitmen, harus punya prinsip, enggak. Nanti aja,
pulang kebaktian, nek kamu mau ngajak aku, baru kita berangkat ke sana. Loh. Ya toh? Saudara, ayo kita mesti hati-hati ya. Yang ketiga, musuh yang harus dikalahkan adalah pengaruh dunia. Ayo kita baca Efesus pasal 4. Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, jangan hidup lagi dikatakan seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah, kenapa dikatakan pikirannya sia-sia? Yang dipikir tuh hanya hidup di dunia ini. Orang tidak mengenal Allah tidak pernah mikir hidup kekalnya, tidak pernah. Bagaimana sukses di dunia, bagaimana semua hal dunia. Ya, saudara. Nah, kita melihat pengaruh dunia itu masuk melalui mata dan telinga. Apa yang saudara lihat itu mempengaruhi hidupmu. Betul nggak? Oh, aku pengen punya rumah kayak itu. Aku pengen punya mobil kayak itu. Punya sepeda motor kayak itu. Kan gitu. Dari apa? Dari lihat. Kemudian apa? Telinga, kita dengar. Itu sebabnya, saudara, kita melihat bacaan sosial media itu sangat mempengaruhi orang. Coba anak-anak, kenapa sih bisa terikat? Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat? Ya kan? Coba sedang dengar aja, tidak ada gambarnya saja, itu bisa mempengaruhi orang. Ayo, kalau saudara dengar sesuatu yang negatif, masuk ke telinga kita, mempengaruhi saudara enggak? Mempengaruhi, entah banyak, entah sedikit, mempengaruhi. Orang bilang gini, jangan kumpul sama Tante Foni ya, bahaya. Apa? Wes pokoknya ini. Oh, pengaruh saudara. Biarpun saudara baik dengan saya, tapi ketika ada orang ngomong begitu, itu saudara terpengaruh dan saudara mulai hati-hati. Ketika dekat dengan saya, betul enggak? Kenapa? Karena pengaruh orang yang sudah masuk ke telinga kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu jendela jiwa. Mata dan telinga ini jendela jiwa yang akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi kehendak kita. Betul enggak? Ya, makanya kita bilang, di sana ada sate enak. Lah, pengaruh kan kita. Ayo ke sana yuk. Loh, kan ya benar enggak? Ya kan? Saudara, ayo ke sana yuk, rame-rame ngincipi. Ya. Saudara, jadi kita melihat semua itu. Pengaruh dunia ini yang membuat saudara dan saya menjadi duniawi. Orang bilang gini, masa urip sepisan tante, enggak boleh punya rumah bagus. Oh, siapa bilang enggak boleh? Boleh. Tapi jangan hidup hanya untuk rumah bagus. Boleh kamu kerja keras, mau bikin rumah bagus, boleh. Tapi kamu kerja keras enggak untuk mendandani rumah rohanimu? Itu persoalannya, saudara. Seringkali orang cuma yang jasmani diusahakan dengan maksimal. Kalau bisa enggak tidur ya enggak tidur. Istirahat bisa dikurangi, gitu kan ya. Tapi untuk Tuhan gitu enggak? Gitu enggak? Pertanyaannya gitu. Begitu enggak? Padahal hidup kita ini kita butuh Tuhan. Saya kalau doa sama orang buat jemaat-jemaat yang ya ke gerejanya sepertinya asal ke gereja, saya cuma doa gini, Tuhan tolong ingatkan bahwa mereka itu butuh Tuhan. Bukan cuma butuh duit, butuh Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak mungkin saudara kelaparan. Amin. Kita lihat Elia, saudara contoh itu. Elia itu bukan dongeng. Di masa kelaparan dia hanya tinggal di tepi sungai. Tuhan bisa kirim
Lewat burung gagak bawa roti, bawa daging. Oleh mana? Tidak tahu. Tidak pernah diceritakan dapat dari mana. Siapa yang manggang daging, siapa yang bikin roti, saudara. Tapi itu bisa terjadi kalau suasana ekstrim. Jangan males-males gini, tidak mau kerja. Tuhan, aku mau mengalami seperti Elia. Ya roti busuk yang datang, ya toh. Saudara, ayo kita belajar. Amin. Kita belajar. Coba kita baca lagi yuk. Ya. Ini loh, iblis itu akan mengarahkan cara hidup kita tidak seperti yang dikehendaki Allah. Karena apa? Iblis menutup hati nurani, saudara. Seperti saya katakan, sesuatu yang salah. Awal kita seperti orang mencuri, kan contoh. Mencuri, ketika dia mencuri, saya katakan hatinya berdebar pasti. Apalagi yang punya dompet lewat. Biarpun yang punya dompet tidak tahu dia yang nyuri misalnya. Ya toh? Berdebar saudara hatinya. Tapi kalau sudah terbiasa, biarpun mondar-mandir yang punya dompet, dia tenang aja. Kesalahan kalau terus saudara ulang, itu akan saudara merasa tidak bersalah. Nggih napa mboten? Anak biasa nyontek. Kalau pertama nyontek itu deg-degan saudara. Iya toh? Deg-degan. Tapi kalau sudah terbiasa nyontek, biarpun gurunya lewat-lewat, tenang saja, tenang. Nggak merasa salah dia. Sama. Hal rohani pun begitu saudara. Kalau saudara anggap nggak salah, lumrah dong, wajar dong, ya silakan aja, silakan aja. Karena keselamatan itu keselamatan pribadi saudara, bukan rombongan. Tapi saya berharap, Om tentu saja juga berharap, kami berharap berdua, seluruh jemaat Ebenezer tidak ada yang tertinggal. Amin. Itu pengharapan dan doa kami. Setiap kami berdoa, saudara, supaya saudara dibaharui dalam pola pikir. Karena kalau pola pikir kita berubah, gaya hidup kita berubah, pola hidup kita berubah, tingkah kita berubah, cara kita bicara berubah, saudara. Ya, bukan saya sudah sempurna, saya juga masih bisa salah. Tapi ayo semakin berkurang gitu loh, kesalahannya itu semakin berkurang. Jangan nambah malahan. Saudara ya, ayo kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, tetapi manusia duniawi, ini bicara kepada orang Kristen, saudara. Paulus ini tulis surat di Korintus ini kepada orang Kristen. Jadi boleh dikatakan ini, jadi kalau manusia Kristen ya, kalau Kristen duniawi itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena bagi dia, hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Misalnya saya bicara tadi masalah pekerjaan. Saudara begini, iya tante pendeta, tidak punya kerjaan. Enak aja nek ngomong. Enak kalau ngomong tinggalan kerjaannya, tinggalan sibukmu ke gereja dulu. Iya tante, saya bukan tante. Nah, kan gitu, kan tidak bisa terima saudara. Manusia duniawi nggak bisa terima, nggak masuk akal. Karena time is money. Waktu adalah uang. Kok enggak pernah bilang waktu adalah Tuhan? Kok enggak pernah gitu? Waktu adalah uang. Bukan salah cari uang. Tapi kamu cari Tuhan seperti kamu cari uang enggak? Pertanyaannya gitu aja. Saudara cari uang seperti saudara cari Tuhan enggak? Getunya itu loh, semangatnya itu loh, giatnya itu loh. Bukan salah cari uang. Tapi ya giat cari Tuhan. Gitu loh. Jangan menganggap apa-apa saudara, hal-hal yang rohani saudara anggap kebodohan. Lah kalau kita mikirin surga terus tante, kita ini masih di dunia. Oh iya. Iya memang masih di dunia.
Saudara tidak dilarang bekerja, saudara harus bekerja. Saudara harus cari uang karena saudara beli beras butuh uang, beli baju butuh uang. Nggak cukup doa, betul kan? Saudara harus bekerja. Tapi persiapkan juga kalau saudara meninggal kemana, itu loh yang harus dipersiapkan. Nggak bisa remedi saudara. Nggak bisa lagi saudara minta ampun, nggak bisa, nggak bisa. Banyak orang contoh penjahat di sebelah salib. Loh kok yang dicontoh itu penjahatnya, mbok ya Tuhan Yesusnya. Saya mau mati seperti penjahat di salib. Langsung gini, Tuhan terima aku ya kalau kamu ke Firdaus ya. Ingat aku ya. Lah kok sih dicontoh itu loh, kenapa sebelahnya, kenapa enggak Tuhan Yesusnya? Kan aneh manusia itu. Yang dicontoh penjahatnya, saudara. Ya kalau saudara tahu, kalau mau DIE, ya toh? Kan enggak tahu kita ini mau DAE. Enggak tahu. Ayo perkara rohani jangan saudara anggap kebodohan. Aku enggak ngerti masalah itu. Wes terserah. Iku lah omongannya pendeta Jarno ya, pendeta ngomong kayak gitu. Yang penting aku enggak mau nurut. Ya terserah saudara. Enggak bisa paksa, kita enggak bisa paksa. Kami ini cuma mengajar saudara, memberitahu saudara, mengingatkan saudara. Kalau enggak mau, ya monggo kerso, ya silahkan gitu. Ya. Terserah saudara ya, kita nggak bisa maksa saudara ya. Jadi kalau orang itu duniawi, misalnya ya, seseorang yang matre, tahu matre? Matre ya, saudara. Tapi kalau dia masih bersedia digarap Tuhan, dia bilangin Tuhan, dengar firman aku, ampuni Tuhan, iya aku matre, ampuni aku, apa-apa, pokoknya tak hitung duit. Nggak ono dulur pokoknya duit gitu ya saudara. Ya, semua kalkulasinya main terus saudara. Ya. Pokoknya semua untukku, katanya gitu, untukku. Seperti orang kaya yang bodoh. Semua untukku. Kalau dia masih bersedia digarap Tuhan, kalau dalam hatinya masih ada mengasihi Tuhan, saudara, itu bisa dibuat jatuh miskin sama Tuhan. Orang seperti itu kalau masih sayang Tuhan, Tuhan bisa bikin jatuh miskin. Supaya apa? Supaya sadar, gak serakah, tidak duniawi. Sebab apa? Kalau tidak dibuat miskin, tetap kaya, gak bisa dirubah. Orang itu kadang-kadang kalau belum KO, ya kan? Gak mau berubah kan? Ya. Tapi itu masih enak saudara. Apa Tuhan selalu buat begitu? Enggak. Kalau saudara dikasih tahu udah mau nurut, enggak mungkin ditabok kan. Kita sama anak-anak kita kalau kita nasihati dulu ya, nasihati. Jangan ya, mama enggak suka kamu begitu, itu kurang ajar. Ada tamu kok seperti itu ya. Nurut, udah. Enggak mungkin ditempelengin, betul enggak? Ya saudara, itu mamanya yang gila kalau gitu ya toh. Tuhan kita juga gitu kalau saudara dikasih tahu. Tuhan itu ngasih taunya menurut saudara masing-masing. Kalau saudara ini diginiin aja Tuhan bilang gini, ke Monica misalnya, Tuhan gini, dia udah tahu nih. Tuhan dehem dia sudah tahu, waduh aku salah. Udah cukup. Kalau saudara ngomongnya anak-anak saudara, pertama kan pelan toh. Tapi kalau enggak nurut, suara saudara tambah tinggi enggak? Iya. Enggak nurut lagi, tambah kenceng lagi suara kita. Nanti bentak. Bahkan ada yang mukul, betul ya? Iya, saudara. Ayo kita belajar, saudara. Jangan, siapa sih kepengen dipukul? Enggak ada kan? Jangan terus bilang, Tuhan jahat. Oh enggak, justru Tuhan sayang kalau Tuhan masih mau pukul saudara. Kita bandel dipukul itu Tuhan masih sayang. Yang bahaya itu saudara, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, diingatkan entah lewat firman, entah lewat orang lain, entah lewat peristiwa, tetap aja jalan terus. Seperti saya katakan, dilepas. Kok tetap kaya? Enggak dibikin bangkrut, tetap kaya. Biarin sudah. Seperti orang kaya yang bodoh, kaya enggak? Oh kaya raya dia, kaya raya saudara. Saudara, jadi kita mesti hati-hati.
Ya, kita mesti hati-hati, jangan punya pikiran cuma dunia. Kalau orang dibuat, katanya tadi saya katakan matre, lalu dibuat Tuhan hancur ekonominya supaya dia tidak serakah. Setelah dia alami pergumulan berat itu, baru dia bisa disempurnakan. Kalau enggak bisa, enggak bisa. Materinya itu enggak bisa hilang. Enggak bisa, harus dihancurkan sama Tuhan. Karena itu penyebab dia tidak cari Tuhan. Jadi ayo kita belajar ya, saudara, supaya kita ini hidup juga dalam damai sejahtera Tuhan. Yang keempat, orang-orang musuh yang harus dikalahkan, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita atau menjahati kita. Ya, saudara, yuk kita baca Roma 12. Ayat 19 dan 21. Roma 12 ayat 19 dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas, diam saja. Saudara, di Efesus itu dikatakan begini kan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau mertua saudara jahat, jangan lawan. Kalau mantumu jahat, jangan lawan. Jangan lawan. Tetanggamu jahat, siapapun dah. Relasimu jahat, jangan lawan. Firman Allah katakan, jangan lawan, saudara. Ya, kalau ngomong jangan itu ya jangan. Ayat 19 katakan apa? Saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Beri tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan itu. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan lawan. Wes menengoai. Diem saja, saudara. Ya, yang membahayakan itu, saudara, yang membahayakan. Bukan orang yang menjahati kita loh yang membahayakan. Yang membahayakan itu ketika kita bereaksi salah kepada orang lain. Halo? Podo jahate kalau kita bereaksi salah. Halo? Sama. Makanya jangan bereaksi, diam aja sudah. Ya. Kita ini perlu belajar, seandainya saudara difitnah ya, itu namanya difitnah, itu nama baik kita dirusak orang. Ya tidak tahu banyak cara orang itu merusak nama baik kita. Nama baik kita dirusak. Sudah, enggak apa-apa, diam aja. Ketika saudara difitnah, itu koreksi dirimu. Aku gitu enggak ya? Gitu loh. Aku seperti itu enggak? Oh si A itu perempuan nakal, misalnya gitu ya. Tak lihat nanti kebaktian gonceng sama siapa. Nanti goncengnya lain lagi. Oh, misalnya gitu. Itu enggak beres itu perempuan. Saudara cek, saudara enggak beres enggak? Nakal enggak seperti yang dia ngomong? Kalau enggak usah kebakaran jenggot. Enggak usah ngelabrak, enggak usah, saudara. Kita belajar firman, amin? Amin? Enggak usah, jangan balas, diem aja. Saudara berdoa, berdoa pun jangan gini, Tuhan tolong dia supaya dia ketabrak kereta api atau ketabrak apa, atau kalau jalan keserempet truk mati gitu. Jadi aku kan enggak melok balas toh, sing balas Tuhan. Kan firman berkata gitu, Tuhan yang balas. Itu juga jahat. Enggak usah kok ngajari Tuhan, terserah saudara. Kalau saudara benar bilang, Tuhan Engkau tahu aku enggak salah, namaku dirusak, ya angel saudara, memulihkan nama baik itu sulit loh.
Betul nggak? Bisa sak perajekan dengar masuk saudara mau datangi semua orang satu perajekan. Kan enggak, udah biarin aja. Yang penting cross check nih. Aku gitu enggak? Enggak, ya wes. Tuhan tahu aku enggak gitu. Udah saudara, diem aja saudara. Jadi ayo kita belajar. Yang penting namamu tidak rusak di hadapan Tuhan. Amin. Nama kita bisa dirusak di hadapan manusia. Yang penting nama kita tidak rusak di hadapan Tuhan. Udah itu aja saudara pegang. Udah. Itu urusannya dia sama Tuhan. Saudara, ayo kita belajar. Tidak gampang. Makanya perlu belajar, tidak gampang. Ya, saudara. Ya, kalau jangan bereaksi salah. Ini yang bahaya. Saudara pun salah di hadapan Tuhan kalau bereaksi salah. Oh tante, kalau enggak ditapuk mulutnya, tuman loh. Gak usah mbok tapuk, gak usah. Diemu aja, gak usah saudara ya. Ini yang kita belajar ya. Memang enggak gampang tapi perlu belajar saudara. Ayo kita lihat 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 ayat 10 dan 12. Dua Samuel 16 ayat 10 dan 12. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, Daud ya dikata-katain, Daud ini raja saudara, dikata-katain oleh Simei. Ya? Simei itu, Simei, Simei mengutuk ya, betul, Simei saudara ya. Nah, dikata-katain, oh sudah, yang panas panglimanya, betul nggak? Wah ini kurang ajar ini orang, ya ajudan kalau sekarang ya. Raja, boleh enggak tak seberang ke sana, tak potong kepalanya orang itu biar diem. Oh, Daud apa bilang? Enggak usah. Ngapain? Kalau itu Tuhan yang nyuruh, dalam arti kata, bukan Tuhan nyuruh kita nyuruh orang begitu. Diizinkan Tuhan, dia memang mengutuki aku. Siapa aku mau ngelawan Tuhan? Saudara. Sudah Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan. Tuhan lihat kan, kita diilok-ilok orang. Cek dulu, aku gitu enggak? Lah Daud pasti ngecek, aku gitu enggak? Aku enggak gitu. Makanya dibilang Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraanku ini loh. Aku dikata-katain gitu. Tuhan akan perhatikan, nanti kutuk orang itu akan diubah Tuhan menjadi berkat. Ya saudara, ayo kita belajar saudara. Kita belajar. Tuhan itu saudara tidak selalu, dengar, Tuhan tidak selalu bertindak ketika saudara disakiti orang. Saudara enggak salah, orang menjahati saudara. Saudara enggak salah ini ya posisinya, saudara benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara musuh kita dibuat kalah. Enggak. Tidak selalu. Musuh kita dipermalukan. Oh enggak selalu. Bisa jadi orang yang menjahati kita, musuh itu dibuat makin kaya. Oh bisa saudara. Bisa dia tambah kaya, kalau dia makin kaya dia merasa semakin benar dirinya. Benar nggak? Iya, nggak salah toh. Apalagi kalau antara wong Kristen nih, podo wong Kristen nih, sama-sama tahu firman. Kalau aku salah, mungkin dia ngomong ke teman, kalau aku salah, nggak mungkin Tuhan berkati aku semakin melimpah. Nyatanya Tuhan berkati aku luar biasa. Setelah itu, kelas sama dia. Wah, merasa diri di atas angin, di atas awan, saudara. Saudara, sedangkan kita makin tertindas. Kita yang benar, kita yang makin tertindas. Kenapa itu? Itu cara Tuhan menghancurkan kita supaya kita menjadi rendah hati. Supaya kita menyerah kepada Tuhan. Halo.
Ya, saudara. Musuh kita dibuat semakin heboh, hebat. Makanya kan ada yang bilang gini, iya itu jahat sama saya tante, tapi kok tambah enak ya. Jarno ae. Itu supaya kamu rendah hati, kamu belajar juga berserah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita benar, biar urusannya nanti sama yang di atas. Makanya diem aja. Enggak usah bela diri. Enggak usah membersihkan nama baik saudara pakai corong nyewa mobil, pakai apa itu toa. Saya tidak berbuat seperti yang si A katakan, keliling prajurit. Ngapain? Enggak usah, saudara, enggak usah. Enggak usah juga pengumuman di gereja kalau teman sama teman segereja. Saudara tahu saya difitnah sama si kunyu itu. Nah, saudara, ngomong kunyu aja udah salah kita. Ya, saudara, jadi ayo kita belajar. Kalau orang tipe pendendam, ada enggak di sini tipe pendendam? Ada pasti. Gampang loro hati itu saudara cuweket, gak hilang-hilang. Ada orang tipe pendendam, memang ada itu. Tipe itu memang ada, ya. Kalau ada orang yang melukai, menggores hatinya. Wah. Kalau saudara orang tipe pendendam, biasanya saudara akan disinggung-singgung orang. Supaya apa? Belajar saudara. Untuk tidak tersinggung. Saya ini rodok tersinggung. Kadang-kadang. Iya kan? Mosok tante ada orang tidak tersinggungan. Wah ada. Itu Ciheng itu ya karena sudah almarhumah ya. Cianti itu bilang, pokoknya wis tau. Ya apa no sabar aja. Iya aja, ngalah aja. Boleh ngalah tapi jangan mendongkol di sini saudara. Ya toh? Tidak apa-apa ngalahnya bagus. Tapi yang kurang bagus kalau masih merongkol di sini. Tapi tidak tahu saya Ciheng merongkol apa enggak kan saya tidak tahu hatinya ya. Ya. Yang bagus itu saudara memang sakit gak ada. Orang tergores itu tidak sakit omong kosong. Kita masih manusia hidup, masih punya perasaan. Tapi belajar gini, belajarnya begini. Iya Tuhan biar dia menggores hati saya. Oh sakit hatiku ini Tuhan. Tapi aku ampuni dia. Tidak langsung amin terus celeng hilang. Enggak saudara. Saudara perlu belajar ampuni. Tahu enggak? Ketika saudara mengampuni dia, justru goresan itu lenyap dari hati saudara. Justru kita sembuh dari sakit hati. Aneh ya? Aneh. Tapi itu firman saudara. Amin. Ketika saudara mengucapkan terus. Kalau saudara masih, seperti saya pernah katakan ya. Ketika saudara disakiti seseorang, misalnya saya sama Ria gitu ya, buat contoh aja. Ketika saya disakiti Ria, ya saya berdoa Tuhan saya ampuni Ria. Saya belajar seperti tidak terjadi apa-apa. Seringkali kita itu kan gitu, tidak menyelesaikan masalah, tapi wes kok aku wes ngomong kok beda wes guyon, tapi persoalan tidak pernah diselesaikan. Saudara, saya bilang Tuhan saya ngampuni Ria. Tapi di sini kan masih ketika saya ketemu Ria, halo Ria, tapi di sini dek gundulmu kuwi. Itu kalau masih dek, biarpun sini tidak ngomong apa-apa, itu belum ngampuni 100%. Belum. Kalau saudara masih ketemu seseorang yang menyakiti hati saudara, masih dek, tahu Pak? Tahu ya, pernah rasa itu ya? Itu berarti saudara belum ngampuni. Biarpun sudah pergi bareng mungkin. Belum ngampuni. Nah Ria mesti ngampuni ya. Ini masih makdek ini saya tahu. Ada yang makdek. Saudara, ayo kita belajar ya. Saudara, jadi justru ketika mengampuni goresan itu lenyap. Semakin tipis. Goresannya tadi 2 lem semakin tipis. Tipis. Sembuh, saudara. Jadi Tuhan itu memang memberi saudara kesempatan. Tuhan tahu apa yang harus dirubah dari hidupmu. Misalnya Monica, gampang tersinggung. Oh Tuhan tahu. Sinjo, enggak gampang tersinggung. Oh lain, persoalannya lain saudara. Ini akan disinggung orang. Yang ngono enggak, persoalan yang lain. Ngerti enggak? Sampai saudara lulus. Kalau belum, terus itu. Saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaiki kita. Yang diperbaiki itu kita.
Halo? Bukan orang itu. Orang itu seperti Daud tadi, yang diperbaiki Daud oleh Tuhan. Hatinya Daud. Hati saudara yang diperbaiki. Jadi kalau disakiti orang, ya makan ini saya katakan, hal rohani tidak bisa diterima oleh manusia duniawi. Sakiti orang ya loro tante, ono kan gitu ya. Tapi kita diajar gini, Tuhan, aku ndak sakit hati. Kan orang kita gila gitu. Kalau kita ngomong sama orang dunia, goblok. Diinjak orang kamu kayak gitu, goblok. Lawanan, apalagi kamu punya uang. Bisa kan kamu? Lawan, gak usah kamu sendiri, pakai tangannya orang. Oh, itu dunia. Kalau firman Tuhan kan enggak gitu. Ini raja loh saudara. Daud ini punya kekuasaan. Raja itu kekuasaan tertinggi. Perkataan raja seperti firman. Kan seperti tentara itu. Nah yang kita lihat kasus ya toh. Disuruh, ya wis dikongkon apa ae. Meskipun hati kecilnya pasti nggak mau. Tapi karena perintah itu selalu bilang siap. Nah sudah laksanakan. Sudah. Sekarang kita belajar. Amin. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan makanya suruh tanya. Tanya oh Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidupku? Itu enggak gampang ya. Seringkali kita lupa, termasuk saya. Tadi terjadi sesuatu kita kan lupa ya. Tanya itu. Ayo kita belajar. Amin. Supaya kita sembuh. Firman Allah katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kenapa kita bersyukur? Supaya sembuh. Kalau saudara bersyukur itu saudara akan sembuh. Kalau batinmu sembuh, tubuhmu juga sehat. Betul enggak? Halo? Kalau saudara batinnya sehat, tubuhnya sehat. Karena penyakit katanya nomor 1 itu dari pikiran. Pikiran ini ruwet, ini melok ruwet kabeh. Saudara mau sehat, selain olahraga, makan, jaga makan, juga ini harus dijaga. Amin. Tuhan memberkati kita ya. Puji Tuhan.